Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Junara dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan aturan tentang sholat, di mana ada 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah syarat dan rukun sholat, yang kedua hal-hal yang membatalkan sholat, dan yang ketiga itu adalah tata cara sholat jamaah dan qashar. Pertama, kita ketahui bahwa secara bahasa sholat adalah doa, dan secara istilah sholat adalah segala ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berbicara tentang syarat sholat, itu ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib itu adalah syarat yang mewajibkan seorang untuk melakukan sholat, di mana meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah orang Islam, dan yang kedua itu adalah berakal, dan yang ketiga itu adalah baligh. Sedangkan syarat sholat itu adalah syarat yang mengesahkan sholat seseorang itu menjadi sah, di mana meliputi 5 hal. Yang pertama itu adalah bersuci, yang kedua itu adalah suci baik pakaian, tempat dari najis, yang ketiga itu adalah mengetahui waktu sholat, yang keempat itu adalah menutup aurat, dan yang kelima itu adalah menghadap kiblat. Kemudian kita berbicara tentang rukun sholat, di mana rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu adalah niat, takbiratul ihram. Yang ketiga itu adalah berdiri. Yang keempat itu adalah membaca Fatihah, kemudian ruku dan tumanina. Kemudian yang keenam itu adalah i'tidal dan tumanina. Kemudian sujud dan tumanina. Yang selanjutnya yaitu duduk di antara 2 sujud dan tumanina, membaca tasyahud akhir, dan yang selanjutnya yaitu membaca sholawat, dan kemudian salam dan tertib. Itu rukun sholat. Kemudian kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, di mana hal-hal yang membatalkan sholat seperti berhadas, terkena najis, melakukan 3 gerakan atau lebih dalam sholat, makan dan minum walaupun sedikit, membelakangi kiblat, tertawa berbahak-bahak, itu hal yang membatalkan sholat. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, poin yang nomor 3, yaitu tata cara sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, itu sholat jamaah. Sholat jamaah itu ada 2. Yang pertama ada sholat jamaah takdim, dan yang kedua itu adalah sholat jamaah takhir, di mana sholat jamaah takdim ini menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu yang dilakukan atau dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Semisal menggabungkan sholat duhur dan asar dilakukan pada waktu duhur dengan cara berniat sholat duhur 4 rakaat, kemudian salam, dan dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, itu sholat jamaah takdim. Kemudian sholat jamaah takhir itu kebalikannya, menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Semisal duhur dan asar dilakukan pada waktu sholat asar. Kemudian kita berbicara tentang sholat qashar, itu adalah meringkas jumlah rakaat dalam sholat. Semisal duhur 4, yang semisal 4 menjadi 2, asar yang semisal 4 jadi 2, maghrib yang semisal 3 jadi 3, dan yang terakhir sholat isya itu yang 4 rakaat menjadi 2. Semisal tata cara sholat jamaah qashar itu ketika kita melakukan perjalanan. Di situ kita menggabungkan 2 waktu sholat, semisal duhur dan asar, yang dilakukan pada sholat duhur itu dengan dengan melakukan sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Itu disebut dengan salat jamaah qashar takdim, dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Begitupun sholat jamaah qashar takhir dilakukan pada sholat yang kedua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.